Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025 adalah pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah perayaan semua orang kudus yang telah berbahagia bersama Allah di surga, pada hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal namun masih berjuang di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban, memohon kerahiman Allah atas mereka. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal dan yang sedang berjuang di api penyucian, serta para kudus yang telah berbahagia di surga, tetap terikat dalam satu persekutuan gereja yang disatukan oleh Kristus sendiri. Doa dan permohonan bagi mereka yang telah meninggal dapat membantu meringankan segala hambatan dan noda dosa yang merintangi mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Peringatan arwah semua orang beriman ini juga memberi penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita bersama Bunda Maria memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, bab 12, ayat 43 sampai 46. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebusan salah untuk semua orang yang sudah mati itu,
supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merayakan dan mensyukuri kehendak Allah untuk menjaga umatnya dari bahaya maut. Hari ini umat beriman Kristiani di seluruh dunia merayakan hari raya mendoakan arwah orang beriman. Yudas Makabe dalam bacaan pertama menerangkan bahwa doa untuk orang-orang yang meninggal adalah untuk penghapusan dosa, agar dosa-dosa tidak menghalangi mereka menikmati kebangkitan dari alam maut. Dengan kata lain, motif dibalik mendoakan orang mati adalah keyakinan, iman, dan harapan akan kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Allah. Apalagi banyak orang yang meninggal dalam keadaan sangat saleh. Masakan mereka tidak dianugerahi kebangkitan. Mengingat banyak orang yang meninggal masih dalam keadaan berdosa, maka perlu didoakan supaya dosa-dosa mereka dihapus dan mereka beroleh keselamatan. Yohanes Penginjil menerangkan dengan padat penjelasan Yesus sendiri tentang tujuan dari perayaan ini, yakni agar semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Bahkan Yesus menegaskan lebih mendalam dan meyakinkan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perayaan ini adalah perayaan untuk merayakan dan mengucap syukur atas komitmen, janji, dan kehendak Allah sendiri untuk tetap menjaga umatnya yang telah beralih dari dunia ini untuk tidak dibinasakan oleh maut. Allah sendirilah yang menegaskan dan menghendaki agar setiap orang yang diciptakan oleh-Nya dan mengimani Dia tidak ada yang terbuang dan hilang masuk dalam alam kebinasaan, tetapi semuanya diberikan kebangkitan dan hidup kekal. Allah ingin semua yang sudah beralih dari dunia ini tetap terjaga dan berziarah menuju kebangkitan dan kehidupan kekal dalam Dia. Saudara-saudariku terkasih, kepada jemaat Kristus, Rasul Paulus menjelaskan lebih detail hubungan antara kematian, kebangkitan, dan Kristus sendiri. Menurut Paulus, dalam kematian, kita menjalani kematian dalam persekutuan dengan Adam sebagai manusia pertama, tetapi dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kristuslah yang sulung atau yang pertama yang memulai kebangkitan. Setelah Kristus, barulah semua mereka yang mengimani Dia.
setelah kebangkitannya dan semua yang percaya kepadanya, Kristus menghancurkan semua musuh dan musuh paling akhir, yakni maut. Setelah menaklukkan semuanya itu, Kristus sendiri menaklukkan dirinya di hadapan Bapanya, sehingga Bapanya memerintah atas segalanya. Saudara-saudariku terkasih, ketiga bacaan kitab suci ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa hari raya pengenangan arwah orang beriman adalah perayaan syukur atas janji, komitmen, dan kehendak Allah sendiri yang tetap menjaga dan menyelamatkan semua umat-Nya yang sudah berpulang dari dunia ini akibat kematian. Ia berjanji untuk tetap menjaga dan menyelamatkan mereka dari bahaya maut. Ia ingin agar mereka semua dihapus dosanya, mengalami kebangkitan, dan menikmati kehidupan kekal. Doa-doa orang beriman yang masih hidup dalam dunia ini adalah permohonan agar Tuhan bersegera menghapus dosa semua orang beriman yang telah meninggal dunia dan menganugerahkan kebangkitan dan keselamatan kekal bagi mereka. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.